Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali, saya hadir di ruang visual Anda. Kali ini ada sesuatu yang sangat spesial dan istimewa. Saya akan hadir bersama salah satu sosok yang memperkuat deretan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Garut. Siapa gerangan? Ini ada di basis APH, Aparat Penegak Hukum. Kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Udah aman, udah bilang rampes. Saya hari ini bersama Ibu Kejari atau Kepala Kejaksaan dari Kabupaten Garut. Siap. Ibu Helena Octaviana. Iya, betul. SHMH. Iya. Dan informasi juga kandidat dokter. Insya Allah. Di mana Amin. Ibu S3? Kebetulan saya ngambil S3 di Universitas Airlangga. Ambilnya jurusannya pengembangan sumber daya manusia, PSDM. Luar biasa. Siap. Alhamdulillah. Kalau saya di S2-nya MSDM. Mudah-mudahan bisa nyusul ya. Siap. Kemudian sedikit S1, S2 di mana Bu? Kalau saya sebenarnya dari D3 itu aktuaria perbankan. Jadi bisa sedikit-sedikit menjadi auditor. Oh, mantap. Oke. Kalau S1-nya kebetulan di swasta, S2 juga di swasta, S3 penutupnya juga di negeri lagi. Jadi D3-nya di UI, S3-nya di Erlangga. Luar biasa, dasar. Siap. Lahir, izin? Lahir di Jakarta, alhamdulillah. Anak berapa Ibu? Anak ketiga dari 5 bersaudara. 5 bersaudara, Ya. anak ketiga ada di tengah. Tengah-tengah persis. Darah keturunan mana Bu? Silang atau memang murni? Kalau ibu saya kebetulan bapaknya orang Aceh, ibunya orang Minang. Kalau bapak saya orang Minang, jadi sebenarnya lebih ke Sumatera ya. Pendekarnya perempuannya Aceh. Cetnya Din. Ya. Makamnya ada di Kabupaten Sumedang. Oh, iya. Dengan kita di Kabupaten Siap, Masuk siap. wilayah terangan itu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya menghadirkan sosok perempuan inspiratif ini. Kenapa? Karena banyak sekali gagasan dan memiliki rekam jejak yang luar biasa di dalam karirnya. Ibu, kalau tidak salah, success story-nya punya rekam kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat sosial. Ibu boleh cerita waktu di mana dan kapan ya? Oke, jadi saya waktu bertugas di Pandeglang menginisiasi posko akses keadilan bagi perempuan dan anak. Posko akses Keadilan bagi perempuan dan anak. apa di dalamnya? Nah, jadi posko ini sifatnya memang untuk tempat bertanya, untuk tempat curhat ataupun mencari tahu sampai di mana sih prosesnya. Oke. Jadi kadang-kadang kan masyarakat tuh suka bingung gitu. Kalau misalnya mereka sudah berhadapan dengan hukum, mereka mendapatkan keadilannya seperti apa. Walaupun memang keadilan yang murni itu milik yang maha kuasa. Tapi kan kalau di manusia ini ada yang namanya kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Nah, bagaimana proses-proses itu berjalan, nanti masyarakat bisa bertanya kepada posko akses keadilan bagi perempuan dan anak. Kenapa anak dan perempuan? Karena kalau anak, sidangnya cukup singkat. Dan perempuan sekarang sudah banyak banget korban-korban KDRT, TPKS, maksudnya kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, jadi di sini melalui peraturan dari Jaksa Agung, yaitu nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak, di mana ini adalah akses untuk keadilan perempuan dan anak, korban ataupun pelaku. Desainnya seperti apa, Bu? Tampaknya itu memang ada di dalam lingkup kantor kejaksaan atau memang secara mandiri atau seperti apa, Bu? Ini sebenarnya walaupun diinisiasi kejaksaan akan melibatkan seluruh stakeholder. Terutama sekali dari Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian juga kepolisian, PPA. Nah, dari kejaksaan ini nanti misalnya ada masyarakat sebagai korban bingung mau lapor kemana. Mereka bertanya dulu ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan bilang, oh ini bisa dilaporkan. Dilaporinnya melalui kepolisian. Karena kan ada penyidikan-penyidikan yang tertentu. Kalau kayak kejaksaan kan penyidikan tindak pidana korupsi. Tapi kalau untuk tindak pidana umum itu untuk kepolisian. Berarti lebih pada konteks implementasi pentahelix. Bisa seperti itu, rencananya maunya seperti itu. Dan kemudian kalau memang ini bisa, karena kebetulan waktu di Pandeglang itu berjalan dengan baik, nah saya berharap di Garut ini juga bisa berjalan. Ibu sudah ingin memulai itu di Garut? Sudah ada mulai sosialisasi dengan anggota saya dulu, karena nantinya akan ditunjuk jaksa-jaksa yang bisa memberikan jawaban. Ini adalah salah satu juga perintah dari Jaksa Agung, yaitu kejaksaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya seperti ini. Dan nantinya institusi mana yang akan lebih dulu mendapat prioritas untuk dihadirkan di sini? Yang pasti pada saat kita ada di posko, korban itu biasanya kan ngomong dulu, ya kan, dengan kita atau keluarga dari
pihak pelaku menanyakan, ini dia pelaku benar atau tidak? Karena kadang-kadang korban itu juga jadi pelaku. Ada kasus-kasus yang memang misalnya seperti anak kecil, kemudian dia masih umur SMP lah, kelas 1 paling baru 12-13 tahun. Dia pergi, terus merasakan enak gitu, pergi dapat uang, padahal dia sudah terjerumus ke arah TPPO. Besoknya dia ngajak temennya. Nah, berarti kan dia sudah jadi pelaku, padahal tadinya korban. Nah, yang seperti itu nanti keluarga-keluarganya juga kami kasih semacam sosialisasi dan juga pencerahan supaya jangan sampai anaknya seperti itu. Dan bisa juga mungkin orang tua sekarang dibilang, kalau bisa jam 10 malam tuh anak udah di rumah semua. Karena orang tua lah yang wajib mengetahui anaknya ada di mana. Karena ada kejadian, anak mau pulang ke rumah takut, jadi dia bikin video bahwa seolah-olah dia diculik. Laporan gitu ya. Diviralkan. Dan sesudah polisi mencari tahu ternyata apa? Itu hanya berita bohong karena itu anak takut pulang, jadi dia bikin seperti itu. Nah, kemudian di tataran implementatif kan memang kalau desainnya seperti ini rasa-rasanya akan banyak institusi yang terlibat. Misalnya dinas sosial tadi itu kan. Ya. Terus kalau di Garut ada dinas KB yang gemuk. Ya, betul. Juga ada dan diurusin. Nah, kemudian yang ingin kita tahu, apakah kehadiran pelayanan ini apa beda dengan P2 TP2 misalnya di pemerintah kabupaten. Kemudian unit pelindungan perempuan dan anak di kepolisian. Beda. Apa yang membuatnya? Beda. Makanya kalau dengan unit perempuan dan anak di kepolisian itu kan menerima laporannya. Sedangkan di kita ini bedanya gini. Kalau tadi yang PT2 perempuan TP2. Ya itu juga beda karena mereka tidak bisa melakukan aksi. Sedangkan di kami ini jadi contoh, waktu itu di daerah lain itu ada korban, dia diperkosa. Kemudian orang tuanya bingung mau lapor kemana. Kami arahkan ke posko. Bahwa kamu kalau mau memberikan laporan ke polisi yang dibawa adalah bukti-bukti ini. Kemudian juga jangan lupa saksinya ada atau tidak. Terus ada nggak chat, SMS, dan lain sebagainya. Ada, oke. Terus kita panggil dari Dinkes untuk memeriksa. Visum langsung pada saat itu. Jadi kita arahkan, karena kita berhubungan baik kan, ada MOU dengan dinas kesehatan dan dengan dinas-dinas lainnya sehingga itu bisa terjadi. Pada saat anak itu sudah melakukan visum, kita sudah bilang ke kepolisian ini kemungkinan akan ada laporan masuk. Nah, itulah kerjanya seperti itu, mempermudah koordinasi. Berarti langkah awal Ibu membangun kesepahaman, nota kesepahaman. Betul, dengan dinas-dinas. Tapi memang MOU dengan dinas-dinas itu sebenarnya kejaksaan sudah ada. Sudah ada ya. Ya, betul. Tapi di situ akankah ada tenaga-tenaga yang spesial terlatih terlebih dahulu? Atau memang cukup menggandeng di semua lini yang memang sudah siap menangani? Kan enak begitu, pentahelix kan. Jadi kita juga nggak susah, hanya tinggal kalau proses hukumnya kami akan memberitahukan. Kemudian, oh ternyata anaknya butuh psikolog, langsung kita bilang dinas kesehatan, tolong terjunkan psikolog sini atau psikiater. Nah nanti diarahkan kemana? Langsung datang ke rumah sakit. Dari sisi regulasi, butuhkah peraturan dalam daerah ini dalam bentuk perda atau pergub atau sama sekali sudah ada secara landasan hukumnya di kejaksaan? Sebenarnya kan maunya kabupaten layak anak ya. Nah, bisa dari situ kemudian kita mengarah ke posko akses. Tapi kan ini aksesnya keadilan perempuan dan anak. Jadi nanti akan ada lagi kami berikan kepada Pemda, kepada pemerintah daerah supaya memahami apa maksud dari posko akses keadilan bagi perempuan dan anak tersebut. Berarti dari sisi ini kan cukup ya piranti hukum, payung hukum? Sebenarnya sudah cukup banyak karena nantinya akan melibatkan semua stakeholder yang saya bilang. Betul, karena kadang-kadang kan ada miskomunikasi atau susah untuk menghubungi. Misalnya kayak tadi kan udah datang, oh dia belum divisum nih, takut ke dokter. Oke, kita telepon dinas kesehatan, tolong dok dibantu, ini adalah korban. Karena untuk melakukan visum kan harus cepat, nggak bisa lama-lama, 1 kali 24 jam udah harus divisum. Itulah. Jadi itu kita mempermudah koordinasi. Success story-nya nanti dalam bentuk apa? Akhirnya bisa dibuktikan bahwa misalnya kalau emang itu adalah korban, dia bisa mendapatkan keadilannya. Kalaupun dia pelaku, harus dilihat pelakunya seperti apa. Kalau tadi kan ceritanya dia adalah korban yang menjadi pelaku, sehingga bisa kemudian dibina. Jadi nggak selalu semerta-merta langsung ada hukuman. Karena di pengadilan pun dari kita ini kalau anak tuh ada yang namanya diversi. Iya. Menarik Bu. Ini sebenarnya apa yang Ibu bayangkan tentang Kabupaten Garut sehingga juga ini harus diimplementasikan di Garut? Sebenarnya kalau dibayangkan kebanyakan di Indonesia ini kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah cukup tinggi. Artinya mungkin fenomena gunung es. Betul. Mungkin karena waktu itu COVID. Pada saat COVID orang tuh main gadget semua. Nah pada saat itu kan tidak bisa kemana-mana. Dan disitulah mulai tinggi. Nah diharapkan dengan adanya ini jadi bisa menurun. Ini kan langkah taktis.
Kemudian preventifnya apa, Bu? Misalnya kemarin Ibu juga ngumpulin banyak anak Oke. mahasiswa. Ya. Apakah juga ini bagian dari rangkaian program? Betul, karena salah satunya juga saya punya tagline no viral, no education. No viral, no education. Ya, dengan memviralisasi kita mengedukasi. Saya tidak mau dengan no viral, no justice. Kita negara hukum, Yes. ada undang-undang, ada peraturan. Jangan sampai karena memang itu anak tadinya pingin supaya tidak dimarahi, kemudian dia bikin video seperti itu. Kan nggak bagus memviralkan sesuatu untuk mendapatkan keadilan. Iya. Nggak keadilan, Nggak malah asik, dia ya. terjerumus sendiri. Ah, Ya kan? Cuman karena masih anak-anak kemarin itu masih sempat bisa didiversi. Tapi kalau misalnya nanti kita bilang, wah ini harus dilanjutkan karena dia membohongi banyak masyarakat dan lain sebagainya. Kan kasihan anaknya, masa depannya masih panjang. Jadi lebih saya tekankan di sini tagline-nya no viral, no education. viral, no education. Dengan memviralisasi kita mengedukasi. Luar biasa pemirsa. Meskipun singkat pertemuan ini, tapi kita yakin banyak sekali substansi yang bisa kita pegang. Tidak sabar kita menanti apa kemudian yang akan dilakukan langkah berikutnya bersama Sri Kandi Kejaksaan Kabupaten Garut. Tetap di Challenge Political, tetapi kita akan berjumpa di segmen yang lain. Untuk segmen ini saya undur pamit, Ibu. Ya, Terima kasih. terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya, Bila itu kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.